Assalamualaikum Bu Alifa, Waalaikumsalam Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik kabarnya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terlihat segar Bu Alifa, Alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam persiapan supervisi minggu depan ya di kelas Ibu ya. Iya. Saya confirm dulu ya, Bu Alifa matematika Iya, betul. di kelas 11 Iya. ya. Oke. Nah, Bu Alifa, di mana supervisi akademik ini adalah merupakan sebuah rutinitas yang nantinya tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran Ibu di kelas. Cuma di sini saya ingin menekankan bahwa nanti tidak ada tekanan apa-apa. Jadi walaupun ada unsur penilaian di dalamnya, tapi saya mau Bu Alifa tidak terlalu menganggap ini sebuah penilaian, tapi mengalir aja ya. Iya. Anggap aja saya tuh minggu depan ada di kelas itu sebagai murid yang memperhatikan. Jadi suasana kelas tidak kaku. Nanti tolong diinformasikan kepada siswanya juga jika nanti saya bergabung di kelas, itu jangan membuat suasana kelas menjadi kaku atau tegang ya. Karena di situ saya hanya nonton aja lah gitu ya. Anggap aja saya murid. Nah, jadi jangan supervisi akademik ini jangan menjadikan sesuatu yang menakutkan. Ya Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum Bu Alifa minggu depan melakukan supervisi, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, minggu depan Ibu Alifa itu tujuan pembelajarannya apa? Ya, jadi untuk minggu depan itu saya akan mengajarkan kepada anak-anak untuk bab matriks. Matriks. Ya, matriks. Oke. Jadi di kelas 11 itu ada bab matriks, di mana nanti di bab matriks itu akan dibahas untuk yang pertama itu pengertian dari matriks. Pengertian dari matriks, lalu anak-anak juga memahami bagaimana cara menyajikan sebuah data ke dalam bentuk matriks gitu. Karena biasanya data itu kan bisa disajikannya menggunakan persamaan linier atau misalnya nanti diselesaikannya menggunakan program linier, tapi kali ini kita akan melihat nih bagaimana anak-anak itu bisa menyelesaikan beberapa data itu menggunakan matriks seperti itu Pak. Selain itu anak-anak juga nanti akan diperkenalkan juga jenis-jenis matriks. Jenis-jenis Ya, jenis-jenis matriks. Jadi ada beberapa jenis yang anak-anak bisa ketahui untuk membantu mereka dalam menyelesaikan matriks tersebut, permasalahan dalam bentuk matriks. Selain itu juga nanti anak-anak akan belajar tentang transpose matriks, terus ada juga kesamaan dari dua matriks. Itu untuk rencana pembelajaran di minggu depan. Oke. Tuh. Oke. Saya confirm ya bahwa tujuan pembelajaran minggu depan itu mengenai matriks. Ya. Dari mulai pengertian matriks, terus juga memahami penyajian data menggunakan matriks, jenis-jenis matriks dan transpose matriks. Iya. Oke, ini berarti artinya ini pertemuan pertama untuk materi matriks Iya, ya. betul. Oke, nggak apa-apa. Nah, dari pertemuan ini nanti minggu depan, kira-kira area pengembangan mana yang ingin dicapai oleh peserta didik menurut Bu Alifa itu? Ya karena kan di materi matriks ini lebih anak-anak itu bisa mencari data sendiri ya Pak. Jadi nanti saya harapkan pada pembelajaran minggu depan itu anak-anak bisa lebih aktif. Lebih aktifnya di sini anak-anak bisa mencari data sendiri. Dimana biasanya kalau untuk pembelajaran matriks, untuk materi matriks itu nanti anak-anak akan disajikan beberapa data. Oke. Nanti data tersebut akan dibuat atau ditampilkan dalam bentuk matriks. Tapi yang saya harapkan dari pembelajaran minggu depan itu anak-anak bukan menggunakan data yang ada dari buku, tapi saya ingin minta anak-anak untuk mencari data itu.
gitu. Jadi data dari mungkin bisa mereka dari data-data yang ada di kelas, misalnya dari sekumpulan nilai-nilai ulangan mereka atau nilai-nilai dari latihan mereka, atau mungkin mereka bisa mencari data dari guru-guru, atau misalnya berdasarkan pengalaman mereka. Misalnya di sini kan ada Danus ya Pak, anak OSIS kan ada Danus ya. Nah itu nanti anak-anak kan pasti punya catatan penjualan mereka per minggu per hari itu berapa. Nah itu bisa digunakan untuk matriks juga, data-data seperti itu. Jadi saya mengharapkan selain keaktifan anak-anak di kelas, anak-anak juga bisa untuk lebih memahami lagi dari materi matriks, karena kan anak-anak kalau berdasarkan pengalaman saya, anak-anak itu jauh lebih bisa memahami matematika ketika matematika itu dihubungkan dengan kehidupan mereka. Itu jadi dari pengalaman mereka. Jadi saya di sini tidak hanya ingin anak-anak menggunakan data yang ada di buku, tapi saya juga mengharapkan anak-anak bisa mengumpulkan data-data itu, di mana data-data yang mereka kumpulkan itu mereka ubah ke dalam matriks seperti itu. Jadi lebih ada tantangannya lah mereka pembelajarannya. Baik. Saya ulang lagi ya, saya konfirmasi. Jadi area pengembangannya itu adalah keaktifan, di mana keaktifan ini dalam mencari data dari sumber manapun selain buku itu. Lalu juga mengembangkan pemahaman materinya, tetapi melalui keadaan nyata di lingkungan sekitar atau yang dialami, begitu ya? Oke. Lalu untuk mencapai pengembangan itu, strategi yang sudah dipersiapkan dalam perencanaan pembelajarannya apa saja, Bu? Ya, jadi karena tadi kan saya mengharapkan anak-anak bisa mencari data sendiri ya Pak, untuk diubah ke dalam matriks. Jadi nanti saya ingin menerapkan beberapa metode dan model pembelajaran seperti problem based learning, di mana problem based learning itu kan mereka berarti menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Jadi karena mereka nanti menemukan data sendiri, mereka menyelesaikan data tersebut ke dalam bentuk matriks. Terus selain itu juga nanti supaya matematika ini dianggap oleh anak-anak itu bukan pelajaran yang menakutkan. Jadi saya memang ada beberapa metode atau model yang saya ingin mengemas matematika tuh supaya fun gitu ya. Jadi saya ingin menerapkan model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament, di mana nanti diulang TGT, Teams Games Tournament. Ya, di mana nanti mungkin setelah beberapa pertemuan itu saya akan menerapkan model itu, model TGT itu, di mana nanti saya akan membentuk beberapa kelompok, di mana dalam satu kelompok bisa diisi oleh 3 sampai 4 anak. Itu akan bermain games. Gamesnya itu nanti ada soal-soal yang sudah saya persiapkan. Mereka akan mencari soal-soal itu. Jadi soal-soal itu akan saya simpan di beberapa tempat gitu. Nanti mereka mencari soal tersebut dan menyelesaikannya secara berkelompok. Nah, di mana dalam model TGT itu juga nanti akan terjadi diskusi kelompok, diskusi teman sebaya gitu. Karena memang beberapa anak di kelas 11 ini memang lebih mudah untuk memahami materi ketika dilaksanakan diskusi dengan teman sebayanya seperti itu. Jadi selain mendengarkan penjelasan dari guru, mereka juga butuh untuk diskusi dengan teman sebayanya seperti itu. Baik, oke, saya confirm lagi ya. Jadi strategi-strategi yang disiapkan oleh Ibu itu model PBL, model pembelajaran PBL, problem based learning. Lalu tadi ada metode tim game turnamen. Dengan tujuan agar merubah paradigma pelajaran matematika ini sudah bukan lagi paradigma pelajaran matematika itu pelajaran yang menakutkan, yang menyeramkan gitu ya, dan menyulitkan. Jadi TGT ini diharapkan agar memberikan kesan bahwa matematika ini merupakan pelajaran yang menyenangkan gitu ya. Dan yang ketiga adalah diskusi kelompok, karena tadi setelah hasil analisa Bu Alifah sendiri bahwa kelas 11 ini mereka lebih mudah memahami materi ketika dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Alifah percakapan hari ini. Semoga apa yang sudah disiapkan bisa berjalan dengan lancar. Bu Alifah juga minggu depan bisa sehat dengan kondisi yang
sangat baik untuk mengajar. Begitupun dengan siswa ya, kami semua sehat semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan di pelajaran Ibu ya, di matematika ya. Mungkin untuk terakhir masih ada yang ingin disampaikan, Bu? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya, oke. Kalau gitu terima kasih Bu Alifa waktunya. Terima kasih Nanti juga, minggu Pak. depan kita ketemu. Iya. Sekali lagi semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Alifa. Apa kabar hari ini? Baik ya. Oke Bu Alifa, jadi pertemuan kita kali ini itu kita akan membahas kelanjutan dari hasil observasi yang tempo lalu saya lakukan di kelas Bu Alifa di pelajaran matematika kelas 11 ya waktu itu ya. Nah, dari hasil proses pembelajaran tadi kayak tadi kemarin, menurut Bu Alifa bagaimana? Saya sedikit cerita juga ya, Pak. Oke. Jadi memang di kelas 11 ini kan baru masuk, bukan baru maksudnya di pelajaran itu materi matriks, di mana materi matriks itu kan memang baru untuk anak-anak karena di SMP belum pernah dibahas sedikit pun tentang matriks. Nah, jadi memang untuk matriks ini sebenarnya lebih banyak ke soal cerita di kehidupan sehari-hari, nanti dia penyelesaiannya itu bisa menggunakan matriks. Tapi selain menggunakan matriks itu dia juga sebenarnya bisa pakai sistem persamaan linear. Nah, kalau di sistem persamaan linear itu kan ada yang 2 variabel, ada yang 3 variabel. Kalau untuk 2 variabel itu SMP udah dibahas, jadi mereka untuk melanjutkan di 3 variabel nggak terlalu pusing, dimana 3 variabel itu udah dibahas pas kelas 10 gitu. Cuma memang sama-sama menentukan variabelnya dulu, baru nanti dikemas di dalam matriks. Kalau di ini matriks ya, di penyelesaian menggunakan matriks itu. Cuma karena memang mereka baru banget mengenal di kelas 11 ini untuk materi matriks, jadi saya belum bisa langsung untuk jadi saya lebih banyak kemarin tuh ke ceramah. Jadi saya menjelaskan dulu, baru nanti latihan soal. Beda sama kalau misalnya menjelaskan di sistem persamaan linear 3 variabel di anak kelas 10, itu karena mereka sudah punya basic di sistem persamaan linear 2 variabel, jadi saya nggak terlalu banyak ceramah gitu, karena mereka sudah bisa untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Kalau di kelas 11 di materi matriks ini, saya mau tidak mau saya jelaskan dulu sampai mereka paham, baru saya kasih latihan soal, contoh-contoh soal gitu. Dan ya akibatnya karena saya kebanyakan ceramah, terlalu banyak ceramah, jadi kurang memotivasi siswa untuk aktif di kelas gitu. Paling cuma beberapa anak aja yang aktif gitu. Jadi awalnya saya juga agak khawatir nih melihat anak-anak, karena memang materinya itu awalnya mudah, kan materi matriks itu penjumlahan sama pengurangan awalnya, dan itu anak-anak masih bisa mengikuti. Ketika masuk ke materi perkalian, di mana perkalian matriks itu agak lumayan sulit, terus juga masuk ke determinan, ke inverse itu juga sulit gitu. Jadi mau tidak mau anak-anak benar-benar saya dengan metode ceramah saya jelasin dulu di depan. Kalau misalnya saya kasih latihan soal, anak-anak masih sering saya bimbing gitu. Jadi benar-benar masih belum bisa untuk mereka mengeksplor sendiri gitu. Ya. Yang saya tangkap di sini adalah dalam proses pembelajaran kemarin ada beberapa yang menjadi kegundahan Bu Alifa ya. Yang pertama tadi siswanya kurang aktif. Iya. Yang kedua, Bu Alifa merasa bahwa terlalu banyak ceramah di situ. Iya. Dua itu ya. Oke. Apa yang Ibu bayangkan? Apa yang Ibu harapkan saat menemukan kendala-kendala seperti ini, atau ketidakpuasan atau kegundahan yang Ibu temukan pada saat proses pembelajaran, contohnya kedua kekurangan ini? Apa yang Ibu harapkan? Karena saya membandingkannya dengan anak kelas 10, maksudnya di materi sistem persamaan linear 3 variabel, di mana itu kan mereka sebelumnya punya basic. Jadi kan SPL TV 3 variabel itu mereka punya basic di SPL DV 2 variabel, di mana sebenarnya itu nggak terlalu jauh beda, tapi
terlalu jauh bedanya gitu, cuma bedanya ini cuma tambah satu variabel aja. Jadi kalau yang saya pahami, yang saya tangkap, ternyata basic mereka terhadap suatu materi itu sangat penting untuk melanjutkan pembelajaran ke depannya gitu. Jadi saya berpikir kayak sepertinya supaya mengurangi saya untuk banyak ceramah di kelas atau banyak menjelaskan secara langsung di kelas, kayak saya harus melakukan satu cara atau metode di mana metode itu tuh bisa dilaksanakan sebelum KBM di kelas, tapi bisa membantu untuk mereka untuk paham gitu Pak. Iya. Nah, di sini saya menganggap bahwa Bu Alifah sudah, karena ini pertemuannya sudah lama, Iya. saya menganggap bahwa Bu Alifah sudah menganalisa penyebabnya, Iya. kenapa siswa tidak aktif, ya. Lalu ada sesuatu yang memang tidak seharusnya berlebihan, yaitu metode ceramahnya itu. Iya. Nah, sejauh analisa yang Ibu lakukan, kira-kira tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa Ibu harus melakukan sebuah metode lain. Yang sejauh ini Ibu bayangkan metode seperti apa ya? Jadi karena memang anak-anak itu kan, jadi sebelumnya saya juga pernah membuat sebuah angket sebelum saya masuk ke pembelajaran matematika. Itu saya kasih angket ke anak kelas 10, 11, 12. Saya itu mau melihat juga nih anak-anak kira-kira tipe pembelajaran mereka tuh, mereka lebih mudah menangkap pembelajaran matematika itu seperti apa. Ternyata hampir semua anak dari kelas 10, 11, 12 itu mereka lebih tertarik belajar matematika itu apabila matematika dikemas dengan cara yang fun, terus juga dengan apa ya, jadi lebih ke seperti PowerPoint yang memang penyampaiannya itu, penyajiannya itu banyak ininya lah, banyak yang menariknya, warna-warnanya atau misalnya yang lain-lainnya gitu. Jadi, nah tapi untuk pemakaian PowerPoint sendiri menurut saya untuk matematika itu agak kurang efektif. Jadi maksudnya saya juga tetap harus menjelaskan ulang lagi selain menggunakan PowerPoint gitu. Nah sebelumnya saya juga memang punya pengalaman di mana untuk menjelaskan menggunakan PowerPoint, tapi saya kemas dalam sebuah video pembelajaran gitu Pak. Dan setelah saya pikir-pikir, setelah saya analisa, oh ternyata kalau misalnya saya buat video pembelajaran, saya bisa kasih ke mereka video tersebut sebelum mereka belajar di kelas, sebelum mereka melaksanakan KBM dengan saya di kelas. Jadi setidaknya mereka sudah ada bayangan materi apa yang akan saya jelaskan di kelas gitu. Jadi benar-benar tidak kosong banget gitu ketika di kelas. Jadi mereka sudah ada bayangan, oh besok kita mau Bu Alifah ngasih video pembelajaran tentang perkalian matriks nih. Jadi nanti mereka tonton dulu videonya, terus nanti di kelas baru saya singgung sedikit, jadi mereka lebih cepat untuk pahamnya gitu. Berarti Bu Alifah sudah menentukan satu solusi untuk menghadapi kendala kemudahan, di mana Bu Alifah tidak akan terlalu panjang lagi ceramahnya. Yeah. Nah, lalu untuk menghadapi kendala siswa tadi yang kurang aktif, apa yang bisa Ibu lakukan, apa yang bisa Ibu bayangkan? Kalau misalnya untuk yang siswa kurang aktif itu sebenarnya memang dari sebelum pembelajaran matematika mulai itu langsung saya kan seperti yang tadi saya ceritakan ya, pas saya pernah minta anak-anak untuk isi angket. Nah selain mereka senang belajar matematika dengan video pembelajaran atau PowerPoint itu, mereka juga lebih senang pembelajaran matematika itu dikemas dengan games gitu. Jadi salah satu caranya untuk mereka bisa aktif, kemarin beberapa kali memang saya sempat juga mengadakan games di kelas juga, dan itu memang ternyata membuat anak-anak yang selama pembelajaran metode saya ceramah itu mereka diem aja, cuma nerima aja, tapi ketika saya kemas dalam games itu mereka kelihatan ini aktifnya gitu, mereka jadi lebih kelihatan ambisiusnya gitu mengikuti pembelajaran dengan games. Nah, tapi ketika saya balik lagi belajar dengan metode ceramah, mereka tetap nggak terlalu aktif gitu di kelas, jadi mereka hanya duduk aja menerima gitu. Nah solusi saya yang lain, jadi mau tidak mau saya harus
buntu, nggak setiap pertemuan bisa saya temuin cara mengemas dengan gamesnya gitu. Salah satu trik saya itu, saya mau tidak mau setiap saya kasih latihan soal itu saya random pilih anak untuk maju ke depan untuk mengerjakan menyelesaikan soal itu di papan tulis gitu. Sekalian saya juga cek anak ini sudah paham atau belum, atau sekiranya dia belum pahamnya di bagian mana, karena nanti pas dia mengerjakan di depan kelas itu pasti mau tidak mau dia nanya ke saya ketika dia tidak paham, karena kan kalau nggak nanya dia nggak bisa menyelesaikan gitu kan, kesimpulan gitu. Jadi setidaknya ada interaksi lah antara saya dengan anak tersebut yang saya kiranya memang kurang aktif tapi dia masih berani untuk bertanya ke saya. Berarti tadi video pembelajaran, lalu game, Ya. dan juga siswa secara acak disuruh maju ke depan untuk mengerjakan Iya. soal. Ketika itu, atau khususnya game dan pemilihan secara acak siswa ini, Bu Alifa nilai sebagai solusi supaya mereka tidak pasif, Iya. gitu ya. Iya. Games dan pemeliharaan, terutama di games tadi kan, Ibu menentukan itu adalah solusi untuk siswa agar tidak. Kira-kira dalam kita masih konteks di matriks tadi, Iya. kira-kira untuk pembuatan video pembelajarannya, lalu juga mempersiapkan konsep gamesnya nanti seperti apa, rencana-rencana ini kapan Ibu akan lakukan? Kalau misal untuk di kelas 11 sendiri di materi matriks itu memang kalau untuk video pembelajaran sih sebenarnya bisa ya Pak, karena juga saya beberapa kali juga sudah memberikan video pembelajaran juga ke anak-anak gitu. Cuma untuk game sendiri saya berpikiran untuk seperti kayak, jadi saya harus menjelaskan dulu ke anak-anak, nanti baru gamesnya itu seperti latihan soal, tapi latihan soalnya saya kemas dengan menggunakan game supaya saya tuh bisa melihat nih keaktifan anak-anak, karena kan kalau misalnya saya latihan soalnya cuma saya kasih di papan tulis, nanti mereka mengerjakan di buku tulis itu, saya masih melihat beberapa anak sebenarnya belum paham, tapi anak tersebut tidak berani untuk nanya ke saya gitu. Jadi lebih ke dia lebih baik nyalin punya temennya gitu. Sedangkan hal itu yang saya nggak mau di matematika, karena matematika itu kalau nggak paham dia bertanya gitu. Kalau cuma menyalin dia nggak akan tahu asal angka itu dari mana gitu kan. Jadi salah satu siasat saya mengemas latihan soal dengan menggunakan games itu sebenarnya untuk memunculkan motivasi mereka untuk menyelesaikan soal, memahami materi matriks ini. Itu juga kemarin sebenarnya juga beberapa kali sudah saya coba untuk games dan memang terlihat anak-anak itu lebih aktif dan lebih ambisnya itu keluar gitu ketika main games gitu. Cuma memang ada beberapa anak yang sebenarnya dia ambis tapi dia masih ada beberapa materi, beberapa poin materi yang dia masih belum paham tapi dia berani untuk bertanya gitu. Nah, oke, terima kasih. Tadi kan berarti Bu Alifa setelah pembelajaran matriks itu, beberapa hari kemudian Ibu langsung coba untuk membuat video pembelajarannya, ya. Baik. Setelah itu juga soal-soal dicoba untuk dikemas dalam sebuah game stadion untuk memfasilitasi game supaya siswa tidak pasif. Gitu. Nah, rencana-rencana tadi itu kan perlu Bu Alifa evaluasi, perhatikan secara bertahap, secara berkelanjutan. Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Alifa, atau misalkan kira-kira ada yang terlibat tidak dalam pemantauan solusi ini, dalam pemantauan yang Ibu sebut tadi metode lain untuk meminimalisir kendala-kendala tadi? Ada nggak pihak-pihak yang terlibatkah atau cara lain untuk memantau keberlangsungan atau menindaklanjuti metode-metode ataupun rencana-rencana yang Bu Alifa tadi sudah buat? Ya, ini kan jadi kemarin juga sempat dari Bapak juga kan dijelaskan juga mengenai pemantauan yang metode sendiri kan. Jadi saya juga lebih terarah pas awal itu saya masih sedikit ragu kan kira-kira dengan metode ini tuh bisa
nggak ya di mata pelajaran matematika gitu, karena selama ini yang saya dapatkan dari guru saya, dari dosen-dosen saya ketika kuliah matematika itu memang dijelaskan mau tidak mau harus dengan metode ceramah gitu. Tapi semakin kesini banyak insight juga dari Mas Bapak juga, saya melihat di YouTube juga sudah banyak metode pembelajaran matematika yang dikemas secara fun gitu. Jadi saya ya terpikir juga untuk kayaknya bisa nih untuk diaplikasikan, walaupun rata-rata untuk metode pembelajaran yang fun itu di anak SD gitu, masih belum banyak yang diaplikasikan di anak SMA gitu. Jadi saya pikir kenapa saya nggak coba aja di anak SMA. Ternyata anak-anak di sini itu memang memerlukan itu supaya pembelajaran mereka tuh tidak bosan, tidak monoton gitu. Jadi memang ya banyak insight yang saya dapatkan seperti itu. Ini artinya saya secara tidak langsung Bu Alifa libatkan untuk menjadi salah satu pemantau ya, pemantau dari setiap rancangan yang Ibu Alifa terapkan untuk menghadapi kegundahan tadi, kendala-kendala yang menurut Bu Alifa tadi. Oke, baik, terima kasih Bu Alifa untuk kegiatan hari ini, percakapan kita. Mudah-mudahan apa yang Bu Alifa lakukan untuk anak-anak itu bisa terus-menerus konsisten, fokus kepada siswa. Tadi saya juga dengar bahwa Bu Alifa tuh nggak mau siswa hanya tahu angka itu dari menyalin. Mereka tidak tahu langkahnya dari mana, mereka dapat angka itu dari mana. Artinya saya tekankan bahwa itu Bu Alifa sudah berpusat kepada murid, dan saya harap itu dipertahankan. Tapi ada nggak kira-kira dari Bu Alifa selain tadi ya, Bu Alifa itu aktivitas pengembangannya adalah pengembangan diri ya. Tadi menambah keterampilan membuat video, keterampilan dalam mengintegrasikan soal latihan dengan games ya. Tujuannya juga tadi sudah dikatakan 2 poin itu. Yang pertama adalah agar siswa bisa mempelajari sebelumnya sehingga tidak ada lagi ceramah yang panjang di kelas. Lalu juga ukuran keberhasilannya ya, siswa minimal 50% mereka sudah bisa menangkap apa sih materi hari ini yang akan diajarkan ya. Lalu juga untuk yang games tadi ya, tujuan yang akan dicapainya adalah supaya siswa tidak pasif, dan ukuran keberhasilannya jika mereka tidak terlihat pasif, mau bertanya, lalu juga ketika mengerjakan soal di depan mereka tidak terlalu kebingungan. Selain itu ada nggak area diri yang menurut Bu Alifa itu harus dikembangkan? Sebenarnya saya juga aktivitas seperti apa pengembangannya? Ya saya masih banyak belajar ya Pak. Pertama pas saya masuk di sini juga kan untuk guru-guru itu banyak sekali pelatihan ya Pak. Pelatihan yang diadakan dari dinas pendidikan gitu. Dan itu menurut saya salah satu langkah yang membantu saya sebagai guru untuk mengembangkan diri saya. Latihan apa? Pelatihan apa? Pelatihan seperti kemarin kan saya sempat ikut pelatihan menyusun BTK. Berarti Terus juga ada pelatihan yang PJBL, Project Based Learning, di mana di situ kan belajar membuat bukan suatu aplikasi ya, maksudnya pembelajaran itu dikemas dengan animasi-animasi lucu gitu, jadi supaya anak-anak lebih tertarik untuk melihat pembelajaran. Rancangan pembelajaran. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Alifa, rancangan pembelajaran ini cita-citanya, tujuannya itu apa? Yang ingin dicapai dari hasil pengembangan Bu Alifa sebagai guru melalui pelatihan tadi ya, untuk membuat sebuah rancangan pembelajaran yang menarik. Goalnya itu apa? Kalau untuk diri saya sendiri, saya sebenarnya ada goal supaya guru matematika itu tidak dikenal sebagai guru yang killer. Selain itu saya juga pengen mengubah stigma anak-anak kalau misalnya guru matematika itu membosankan ajarannya. Jadi dengan beberapa cara saya menggunakan media pembelajaran atau misalnya metode pembelajaran yang seperti games itu, saya pengen ya mengubah stigma anak-anak lah kalau matematika itu sebenarnya nggak membosankan dan nggak gitu-gitu aja belajarnya gitu. Malah
tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya keberhasilan anak-anak, Keberhasilan bagaimana? keberhasilan pencapaian anak-anak. Jadi ketika diberikan soal anak-anak paham untuk menyelesaikan permasalahannya, selain itu juga dari hasil ulangannya, setidaknya ya setengah kelas itu bisa lah melampaui dari minimum nilainya gitu, atau rata-rata kelasnya, karena kan di kurikulum merdeka kan sudah tidak ada KKM ya Pak. Jadi setidaknya rata-rata kelas itu lumayan lah gitu, itu goal saya sih. Artinya critical thinking siswa meningkat lah gitu ya. Nah, kira-kira faktor apa saja atau siapa saja yang bisa mendukung keberhasilan tadi? Siswa mampu mengerjakan soal atau misalkan peningkatan critical thinking siswa itu selain dari hasil pelatihan, ada nggak kira-kira yang mendukung goals tadi? Jadi kalau menurut saya itu harus ada di diri anak-anak juga ya Pak, di diri anak-anak, karena memang dari awal saya masuk ke kelas saya sudah bisa melihat ada beberapa anak yang memang dia tidak tertarik dengan matematika gitu. Jadi memang setelah diusut memang dia misalnya pas SMP-nya bertemu dengan guru yang bukan guru saya, pembelajaran matematika saat dia SMP itu buat dia itu trauma gitu. Ada beberapa anak yang seperti itu. Jadi memang dari diri anaknya sendiri mau tidak mau harus mengubah pemikiran negatif mereka terhadap matematika. Karena di sini juga saya di kelas juga berusaha untuk mendekatkan diri dengan anak-anak sama pembelajaran juga, agar anak-anak itu tidak menganggap kalau misalnya saya terlalu menyeramkan lah selama mengajar gitu. Jadi saya karena di sini juga anak-anak SMA ya Pak, jadi saya lebih ke berharapnya sih mereka juga terlalu takut selama pembelajaran matematika, karena saya juga posisinya kan tinggal di asrama, jadi kalau misalnya mereka ada yang tidak paham itu mereka bisa langsung nanya gitu. Oke, terakhir Bu, tadi kan sebenarnya Ibu sudah singgung ya perasaan Ibu saat kita mulai coaching. Bisa Ibu paparkan lagi perasaan saat Bu Alifa di coaching oleh saya? Perasaan Ibu bagaimana? Saya sangat terbantu sekali ya Pak, karena kan bisa dibilang saya di sini belum terlalu lama juga. Saya belum terlalu mengenal anak-anak itu gaya belajarnya seperti apa, metode pembelajaran yang mereka mudah pahami itu seperti apa. Dan di sini kan Pak Gilang sudah paham lah ya seperti hal-hal seperti itu gitu. Jadi dengan adanya coaching ini saya banyak bertanya juga ke Pak Gilang juga banyak mengarahkan ke saya. Ada beberapa anak yang harus dia cara menanganinya itu seperti ini gitu. Pembelajarannya dia tuh biasanya kalau di musik dia seperti ini gitu kan. Jadi secara tidak langsung saya juga bisa menerapkan itu di pembelajaran matematika, walaupun tidak 100% saya bisa menerapkan itu, karena memang di pembelajaran musik dengan pembelajaran matematika itu pasti berbeda ya Pak untuk penanganannya. Karena kan apalagi di sini anak-anak masuk ke sini karena memang mereka mau fokusnya musik gitu. Jadi memang ada beberapa dari hasil coaching Bapak